Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat belajar. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti membonceng Lani. Tiba-tiba, ban sepeda itu bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda itu ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Nah, itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa contoh hubungan antara gaya dengan gerak benda. Pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan pintu bergerak membuka dan menutup. Kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir bus menjadi lambat lalu berhenti. Selanjutnya, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Nah, dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Dan yang terakhir, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar di atas itu menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke depan. Nah, berikut adalah contoh peristiwa hubungan gaya dan gerak. Bisa kalian baca ya pada tabel yang ada pada video pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyimak teks cerita berjudul Ayam Jago dan Jarum Emas Elang. Pada zaman dahulu sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga saling membantu. Nah, pada suatu hari ketika si ayam jago sedang asing mencari makan, di pinggir hutan tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga dan menyelamatkan diri. Ayam jago semakin terdesak karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali, dipatuk dan dicakar dengan paruh dan kukunya tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun pergi. Terima kasih elang sahabatku, untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu. Sama-sama kawan, bukankah sebagai sahabat kita memang harus saling membantu? Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku ya, contohnya seperti hari ini. Hei tenang kawan, tak usah murmeng gitu, mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu merasa tenang. Ya mungkin memang sudah takdir ke kawan, aku ini cuma seekor ayam, takdirku hanya bisa berjalan di tanah. Andai saja aku bisa terbang. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu. Benarkah? Bagaimana caranya? Tanya ayam bersemangat. Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami. Wah, benarkah? Apakah kau juga tak bisa meminjamkannya padaku? Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkannya. Nah, gunakanlah dengan bijak, jaga jarum emas itu baik-baik. Jangan sampai hilang karena aku yang meminjamnya di Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka bangsa elang yang akan menanggung aib dan disalahkan oleh sebuah bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai pakai dan simpanlah baik-baik sampai aku datang. Aku mengerti kawan, aku berjanji akan memenuhi pesanmu. Baiklah kalau begitu, jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya. Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setengah sayap yang disulamnya, dia tak sabar untuk segera mencoba. Dia pun menaruh jarum emas itu di atas batu, kemudian dia mencoba terbang naik ke atas pagar. Yuhu, akhirnya aku bisa terbang, teriak ayam jago dengan bangga. Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa terbang. Hai ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu? Aku terbang untuk naik ke sini. Wah, terbang bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku.
Wah, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya juga agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu, kata ayam betina merayu. Wah, tentu saja, ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu lalu cepatlah terbang ke sampingku. Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago. Dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi jarum itu terpelanting. Wah gawat, kau taruh di mana jarum emas tadi? Aku tak tahu, aku lupa menaruhnya. Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo kita segera mencarinya. Sampai pada akhirnya elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu hilang, elang sangat murka. Dia sangat marah kepada ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang hingga membuat jarum itu kini hilang. Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar karena kecerobohanmu bangsa elang yang menanggung akibatnya? Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu, kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum emas itu, anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancamanku. Amanah dari cerita tadi yaitu jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita, karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tidak lagi mempercayai kita. Nah, teks cerita tersebut mempunyai 3 tokoh. Yang pertama ada ayam jago, elang, dan ayam betina. Mari kita membahas kembali tentang cerita fiksi, yaitu cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Nah, berikut ini adalah contoh judul cerita fiksi dan inti ceritanya. Bisa kalian baca ya pada tabel yang ada pada video pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.